Kristiani keseluruhan, bukan hanya KBP, perayaan pengucapan syukur juga sah-sah saja dilakukan. Kita harapkan sesudah perayaan ini disegarkan ulang tanggung jawab kita sebagai jemaat misioner. Aktivitas keseharian menjadi jemaat yang misioner yang membawa kabar baik. Kita masih menghadapi kemiskinan. Bisa dijelaskan Opung tanggung jawab AKBP dalam hal ini? Tapi para misionaris dulu termasuk Nomensen itu menekuni misi holistik, bukan hanya peduli pada jiwa untuk mempersiapkan orang masuk surga, tetapi juga peduli pada kehidupan real keseharian. Halo, selamat datang di 165 TV. Bapak Ibu, saudara-saudari dan seluruh keluarga besar HKBP dimanapun berada. Tahun 2026 menjadi tahun yang sangat istimewa bagi HKBP. Gereja yang lahir dan bertumbuh dari perjalanan panjang pelayanan dan pekabaran Injil ini memasuki usia 165 tahun. Sebagai bagian dari ungkapan syukur tersebut, direncanakan sebuah ibadah raya HUT ke-165 HKBP di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 18 Oktober 2026. Tetapi tentu perayaan 165 tahun HKBP bukan hanya tentang sebuah acara besar. Ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Apa makna 165 tahun perjalanan HKBP? Kemana HKBP akan melangkah? Dan warisan seperti apa yang hendak kita tinggalkan kepada generasi berikutnya? Hari ini merupakan suatu kehormatan bagi kita karena telah hadir bersama kita pimpinan HKBP, Eforus HKBP ke-18, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST, periode 2024 sampai 2028. Horas, Opung Eforus. Horas, Amang Sintua Manihuruk. Terima kasih Opung sudah berkenan hadir bersama kami pada 165 TV. Pada kesempatan ini, Opung, izinkan kami untuk menanyakan beberapa hal. Yang pertama, Opung, kami ingin menanyakan mengenai refleksi atau apa yang pertama yang muncul dalam pikiran atau hati Opung dalam mensyukuri 165 tahun HKBP ini, Opung. Ya, terima kasih Amang Sintua Manihuruk. Yang paling menonjol ya dari 165 tahun hari ini sebetulnya kata kuncinya adalah rasa takjub ya. Rasa takjub akan karya Tuhan yang sampai saat ini 165 tahun, di mana para misionaris itu datang dulu, itu sepenuhnya prakarsa atau inisiatif Allah sendiri. Tidak pernah ada satu orang Batak pun yang meminta supaya misionaris diutus ke Tanah Batak. Tidak pernah. Tapi Allah sendiri yang mengambil prakarsa. Dan itulah yang kita maknai sebagai mujizat. Tuhan sendiri mengambil prakarsa untuk mengutus
hamba-hambanya ke Tanah Batak, sehingga orang-orang Batak dan HKBP sampai sekarang tetap dalam lindungan Tuhan sudah berusia 165 tahun. Rasa takjub akan karya Tuhan. Ya, Opung. Perjalanan HKBP ini memang tidak lepas dari karya atau pengorbanan dari para misionaris, khususnya Nommensen, yang banyak memberikan hati dan pikirannya dan semuanya untuk pelayanan HKBP ini, Opung. Pada beberapa waktu lalu, seingat kami bulan September, Opung juga berkesempatan untuk berkunjung ke Nordstrand di Jerman, dan bahkan Opung juga sempat di sana menyempatkan diri untuk datang ke gereja di sana, dan bahkan Opung berkhotbah di sana. Bisa diceritakan sedikit Opung mengenai Opung Nommensen ini dan bagaimana kiprahnya di dalam perjalanan HKBP, Opung? Ya, jadi I.L. Nommensen memang salah satu misionaris yang diutus Badan Sending RMG di Jerman. Walaupun sebetulnya ada begitu banyak ya misionaris, tetapi ya memang ada keistimewaannya I.L. Nommensen. Dari segi pelayanannya dulu, dari segi durasi waktu, lamanya beliau melayani dan pernah sebagai Eporus. Dan itu sebabnya bersyukur boleh melihat desa di mana beliau dilahirkan dan gereja di mana beliau dibaptiskan di Nordstrand, Jerman. Intinya dengan melihat semua perjalanan beliau itu dari sejarah HKBP, pengucapan syukurlah sesungguhnya yang menjadi inti pokok. Mengucap syukur karena Tuhan memakai I.L. Nommensen dari zona nyaman datang ke Tanah Batak yang beliau pasti belum tahu keadaan di sana, bagaimana tantangannya, tetapi beliau mempersembahkan hidupnya dari Jerman yang tergolong lebih maju dari Tanah Batak dan hidup di tengah-tengah orang Batak. Jadi mengucap syukur atas kehadiran Nommensen di Tanah Batak. Ya. HUT ini, Opung, seringkali identik dengan perayaan. Tetapi bagi gereja, tentu ulang tahun ini memiliki makna yang lebih dalam. Bisa diceritakan, Opung, apa makna teologis dan spiritual daripada perayaan HUT 165 yang akan kita rayakan ini, Opung? Jadi secara teologis memang perayaan itu sah-sah saja. Tidak ada yang salah dengan perayaan, karena perayaan ini mengalir dari kesadaran yang tadi, bagaimana Allah berkarya, bagaimana misionaris itu bekerja, dan bagaimana perkembangan dalam kurun waktu 165 tahun sampai sekarang kita masih tetap melihat bagaimana Allah berkarya. Oleh karena itu, ibadah raya, ibadah pengucapan syukur seperti ini malah sebuah keharusan untuk mengingat kembali apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu, sekaligus membaharui komitmen ke depan. Jadi itu unsur-unsur yang sangat penting. Oleh karena itu, ibadah pengucapan syukur bukan yang pertama sekali di HKBP. HKBP pun ya sebelum-sebelumnya ada begitu banyak ibadah pengucapan syukur, dan secara Kristiani keseluruhan bukan hanya KBP, perayaan pengucapan syukur juga sah-sah saja dilakukan untuk sekali lagi melihat kembali apa yang Tuhan kerjakan, mensyukuri apa yang sudah kita terima, keselamatan holistik, dalam artian bukan hanya kehidupan surga, walaupun itu salah satu yang sangat penting, tetapi juga kita merayakan bagaimana kehidupan orang-orang Batak, warga HKBP itu lebih baik secara holistik, jasmani dan rohani secara utuh sekaligus. Ya. Baik, Opung, salah satu agenda besar dalam rangka HUT ke-165 ini adalah akan dilakukannya ibadah raya di Gelora Bung Karno pada 18 Oktober 2026. Dan ini merupakan
pekerjaan besar mengumpulkan jemaat yang hadir puluhan ribu bahkan 100.000 orang yang diperkirakan akan hadir di sana. Apa pesan yang ingin disampaikan Pung melalui momentum besar perayaan di GBK ini, Pung? Ya, jadi kalau kita kembali ke yang tadi, bagaimana kita saksikan karya besar Allah kepada orang-orang Batak dalam sejarahnya, dan sudah begitu panjang waktunya 165 tahun, oleh karena itu wajarlah menjadi tugas panggilan kita lah untuk mengucap syukur. Dan sebelum 18 Oktober nanti akan ada perayaan ulang tahun HKBP juga di Seminari Sipoholon, persis tanggal 7, karena tanggal 7 Oktober itu tanggal lahir HKBP. Jadi di Bonapasogi juga kita merayakannya, mengucap syukur. Kemudian karena karya Allah itu juga, HKBP bukan hanya di Bonapasogi, tetapi keluar Tapanuli, termasuk Jakarta. Nah, distrik DKI Jakarta ini termasuk distrik terbesar HKBP juga. Oleh karena itu, ya kita juga mengucap syukur di Jakarta itu dengan jumlah yang besar seperti itu kita harapkan. Dan kita mengapresiasi ya, sampai sekarang panitia sudah bekerja keras yang dipimpin Amang Dr. Effendi Morasati Simbolon dan ketua-ketua. Ada 400-an panitia. Panitianya besar, dan HKBP ini besar dibuat Tuhan, sehingga kita patut bersyukur kepada Tuhan yang kita laksanakan di GBK. Opung, ibadah raya ini tidak berhenti pada kemeriahan, melainkan menjadi momentum pembaruan iman tentunya, Opung. Apa menurut Opung yang kita harapkan dari jemaat kita nanti setelah mereka bisa menghadiri di ibadah raya GBK ini nanti? Apa setelah mereka pulang, apa yang kita harapkan bisa ada suatu motivasi atau semangat baru yang mereka bisa dapatkan dengan mengikuti ibadah ini, Bu? Ya, sebetulnya meriah pun tidak ada yang salah ya. Kemeriahan tidak dosa. Jadi kalaupun ini perayaan meriah, sejauh ini kemeriahan rohani gitu ya, semangat yang berkobar-kobar, jalan saja. Tidak ada salahnya kalau ibadah itu meriah dalam artian itu tadi ya, dengan lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan, berkumpulnya banyak orang kan ramai. Jadi sejatinya kemeriahan dalam artian yang seperti itu juga bagus dalam kekristenan. Tetapi memang penting meriah dalam artian lagu pujian dikumandangkan dengan gemuruh, kehadiran banyak orang, tetapi memang harus dilanjutkan dengan tanggung jawab kita sebagai gereja yang besar. Intinya kita harapkan sesudah perayaan ini disegarkan ulang tanggung jawab kita sebagai jemaat misioner. Jadi tidak hanya berkumpul begitu saja, lalu pulang tanpa makna, tetapi dengan perayaan pengucapan syukur kita ini, masing-masing kita pelayan dan warga HKBP, tanggung jawab kita itu supaya ketika tiba di rumah masing-masing, di pekerjaan, di aktivitas keseharian, menjadi jemaat yang misioner yang membawa kabar baik, sehingga nyata di dalam kehidupan keseharian juga. Baik, Opung. Menurut Opung, apa tantangan terbesar bagi keluarga Kristen HKBP saat ini, Opung? Ya, tidak terlepas dari tantangan secara global ya. Salah satu tantangan keluarga secara global sebetulnya tingkat perceraian yang semakin tinggi ya. Kalau kita lihat statistik, itu terjadi dalam tingkat global ya. Ini salah satu persoalan yang sangat mendasar, dan itu juga bisa sampai ke negara kita. Dan karena HKBP ada di Indonesia ya, memang belum ada penelitian yang lengkap, tetapi ini salah satu tantangan. Nah, oleh karena itulah bagaimana supaya kehidupan
keluarga ini kembali ke awalnya gitu. Ada satu istilah dalam bahasa Latin, keluarga itu sebetulnya adalah ecclesia domestica. Ecclesia domestica itu artinya jemaat atau gereja kecil. Nah, jadi kalau misalkan ada satu jemaat, kumpulan keluarga-keluarga, sebetulnya keluarga-keluarga itulah jemaat kecil yang membentuk satu jemaat. Nah, ini yang perlu kembali ke jati dirinya. Karena dengan kemajuan sekarang memang ada juga yang masuk akal, tidak ada lagi persekutuan di dalam rumah tangga, tetapi sebetulnya dengan perkembangan teknologi sekarang itu juga bisa mempersatukan. Jadi misalkan kalau keluarga yang berjauhan, tetapi kalau ada kerinduan masih bisa tetap dilakukan ibadah bersama, dua bersama dengan video call misalnya. Jadi ini yang paling penting sekarang, perekat keluarga itu supaya betul-betul tetap di dalam kasih, karena kalau keluarga itu tangguh, itu juga akan menentukan kualitas gereja. Ada satu ungkapan bijak seperti ini, kalau semua keluarga menyapu halaman rumahnya, maka seluruh kota akan bersih. Jadi ketangguhan keluarga itu menentukan kualitas jemaat, ketangguhan keluarga itu akan menentukan kondisi masyarakat kita. Itu kira-kira. Ya, kemudian Pung, ada kritikan ini Pung dari atau masukan dari Naposo khususnya, mereka ada sedikit merasa bahwa ibadah HKBP kita yang berjalan selama ini kurang menyatu dengan mereka. Dalam hal ini kira-kira Opung, apa respon atau kira-kira upaya yang bisa kita lakukan supaya Naposo Bulung ini merasa bahwa aktif dan beribadah di HKBP, merasa mereka seperti di rumah mereka sendiri, Opung? Penting sekali, dan memang kita harus memberi perhatian yang sangat serius ya kepada anak-anak kita sekolah minggu remaja pemuda. Tapi yang paling penting menurut saya, penting saling mendengar. Artinya generasi muda juga kita harapkan dengarlah orang tua, dengarlah gereja. Sebaliknya orang tua dan gereja dengarlah remaja dan pemuda kita. Berbicara tentang ibadah, ada satu hal yang sangat-sangat penting ya untuk kita bersama. HKBP yang datang 165 tahun yang lalu, tata ibadahnya itu dalam bahasa Jerman disebut dengan Gottesdienst. Gottesdienst ini artinya ibadah milik Allah. Jadi kalau ibadah milik Allah, sebetulnya ini tidak berbicara tentang keinginan saya, selera saya, keinginan saya. Kalau Gottesdienst ibadah milik Allah, kitalah yang menyesuaikan diri dengan Allah. Nah, jadi kalau ada sekarang HKBP itu monoton, tidak menarik, tunggu dulu. Emangnya ibadah itu diciptakan untuk memenuhi keinginan kita? Tidak. Nah, ini harus. Nah, mungkin di mana-mana ada yang seperti itu gitu, tapi HKBP berpegang teguh pada prinsip itu. Jadi ibadah tidak didesain untuk memenuhi keinginan saya supaya klop dengan selera saya. Tetapi bagaimana kalau ada waktu nanti, dan itu harapan kita, kalau anak-anak kita terbuka mau mendengarkan penjelasan makna dari urutan tata ibadah HKBP itu luar biasa. Dirancang sedemikian rupa dengan urutan liturgi dan teologinya yang sangat-sangat indah. Nah, bagaimana gereja dan orang tua mendengar generasi muda, menurut saya itu juga perlu. Jadi generasi muda kita ini kan ingin dihargai, ingin disapa, jangan sampai dia datang ke gereja nggak ada yang peduli. Jadi bagaimana namanya satu keluarga ya, keluarga Allah gereja, kehadiran Naposo Bulung itu betul-betul ya diperlakukan dengan ramah. Ditanya apa kabarnya, apa kerinduannya dan lain sebagainya. Kalau itu iya, tetapi yang namanya tata ibadah, ya generasi muda lah menyesuaikan diri dengan tata ibadah. Karena HKBP sejauh ini ya sedikitnya bahasa Batak ada, bahasa Indonesia ada, bahkan di beberapa tempat bahasa Inggris ada. Jadi dari segi bahasa tidak ada soal, tetapi ikutilah, bukan sesuai dengan keinginan saya.
Jadi kalau menurut Opung, HKBP seperti apa Opung yang akan kita wariskan nanti untuk generasi 20-30 tahun ke depan mengikuti perkembangan sekarang ini, apalagi semuanya udah serba digital, serba AI. Bisa diberikan gambaran Pung, jadi gereja HKBP kita ini nanti yang kita wariskan nanti supaya dia tetap eksis, bisa jadi berkat, memberikan dampak sampai 20-30 tahun ke depan Opung. Intinya HKBP ini kan punya tempat pengambilan keputusannya. Jadi misalkan yang paling tinggi itu Sinode Godang. Jadi HKBP yang bagaimana? Ya HKBP yang dirumuskan, diputuskan, dirancang sedemikian rupa yang kita percaya dalam suasana dua. Jadi berdasarkan keputusan resmi inilah HKBP yang kita wariskan. Jangan pribadi-pribadi, kalau itu nanti kacau. Jadi sebagai Eporus pun saya tidak bisa saya menggiring HKBP yang seperti inilah. Yang saya bisa sampaikan sebagai Eporus, kita punya tempat di mana HKBP ini dirancang menjadi gereja yang bagaimana. Ya, sebagai Eporus saya sarankan, sampaikan kepada semua pelayan dan warga jemaat, termasuk generasi muda, kita ikut dengan apa yang diputuskan oleh Sinode Godang. Itu. Ya, baik Bung. HKBP ini juga perlu berdampak kepada masyarakat. Jadi sesuai dengan visi dan misi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Dalam hal ini, Pung, apa tanggung jawab HKBP terhadap persoalan bangsa, Pung? Jadi sekarang ini kita masih menghadapi kemiskinan, kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan, masalah lingkungan hidup dan sebagainya, Pung. Bisa dijelaskan, Pung, tanggung jawab HKBP dalam hal ini? Iya, dan itulah sebetulnya yang kita warisi ya dari misionaris sejak 165 tahun yang lalu, yang sering kali kita sebut dengan misi holistik. Jadi misi holistik ini keselamatan juga holistik, bukan hanya keselamatan jiwa nanti sesudah hidup di dunia ini, memang itu salah satu unsur yang sangat penting. Tapi para misionaris dulu termasuk Nomensen itu menekuni misi holistik, bukan hanya peduli pada jiwa untuk mempersiapkan orang masuk surga, tetapi juga peduli pada kehidupan real keseharian. Itu sebabnya kalau kita lihat sejarah, dan itu yang kita warisi sekarang, bahwa para misionaris itu menekuni sedikitnya dua hal untuk tanggung jawab sosialnya. Satu itu layanan kesehatan. Sampai sekarang kita masih mewarisi rumah sakit di di Balige. Pernah dulu rumah sakit di Tarutung, ini masih proses, pengadilan. Tetapi itu dulu tanda-tanda bahwa misionaris itu peduli terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian pendidikan. Nah ini jelas sekali. Kalau orang-orang Batak di perantauan sekarang sukses, mari kita lihatlah ini salah satu buah dari misi holistik yang diemban para misionaris itu dulu. Jadi kalau ini yang dimulai para misionaris dan sampai sekarang dengan segala keterbatasan, tetapi HKBP tetap menekuni ini. Pelayanan kesehatan tetap, pendidikan tetap, mulai dari TK sampai universitas kita layani. Dan juga di dalam hal merajut kerukunan ya, sampai sekarang kita boleh berbangga secara positif bahwa HKBP itu bisa kita katakan berada di garda terdepan untuk merajut kebersamaan, menjunjung tinggi toleransi. Sejauh kita cek dalam perjalanan HKBP, dia tidak pernah mengganggu penganut agama lain, tidak pernah menghalangi pendirian rumah ibadah agama tertentu sampai sekarang. Jadi baik kesehatannya, pendidikannya, bagaimana kita sebagai sesama anak bangsa menjunjung tinggi kebinekaan, nah itu yang kita terkhusus lebih tingkatkan dengan ulang tahun 165 tahun ini. Ya, terkait dengan perayaan 165 tahun ini, Opung, dan juga
seperti yang tadi, supaya berdampak juga bukan hanya kepada warga HKBP sendiri, tapi berdampak kepada masyarakat secara luas. Apa yang kira-kira diharapkan melalui perayaan HUT ini supaya HKBP itu lebih berdampak bukan hanya warga HKBP saja, tapi luas kepada masyarakat, Opung? Iya, secara konkret dengan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Nah, di samping yang tadi sudah kita sebutkan, HKBP menekuni pelayanan pendidikan dan kesehatan, tentu penting juga menjalin kerjasama ya, jejaring, bukan hanya sesama Kristen, tetapi juga dengan penganut agama lain, termasuk pemerintah. Nah, sampai sekarang HKBP itu masuk menjadi anggota beberapa organisasi kekristenan tingkat dunia. Ini juga menunjukkan bahwa HKBP bukan hanya melayani di dalam negeri, dan ada beberapa juga kerjasama yang kita lakukan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dengan MOU dan lain sebagainya. Nah, ini tentu perlu kita kembangkan dengan ulang tahun 165 tahun ini ke depan, supaya lebih terasa kehadiran HKBP baik di tingkat lokal maupun internasional. Iya. Opung, tahun ini kan temanya transformasi, Opung. Iya. Tema pelayanan HKBP. Dan kita menyelenggarakan HUT 165 ini juga, di dalamnya juga ada yang diharapkan pesan moralnya supaya kita melakukan transformasi di HKBP. Boleh, Pung, kira-kira disebutkan kira-kira 3 hal penting apa di HKBP kita ini yang perlu dilakukan transformasi atau perubahan supaya ke depan lebih baik lagi? Oh iya, jadi memang selama 4 tahun ya periode ini, transformasi menjadi kata kunci ya. Dan secara sederhana, transformasi artinya hamubau tunamuli, perubahan menjadi lebih baik. Nah, kalau Amang Sintua tadi mengatakan 3 di antara sekian, yang nomor 1 tentu transformasi pelayan ya. Jadi bagaimana pelayan HKBP, pendeta, guru, bielpro, diakones, Sintua, dan semua pelayan-pelayan kategorial ada perubahan menjadi lebih baik. Kembali kalau di pelayan full timer betul-betul mengacu pada Poda Tohonan, kehidupan keteladanan dan karakter dan keterampilan melayani, semangat yang berkobar-kobar melayani. Nah, itu yang pertama, karena ini sangat menentukan ya, kualitas pelayan itu sendiri akan menentukan kualitas pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat keadaan sekarang bukan hanya di HKBP, tetapi ada kecenderungan di seluruh dunia. Semakin maju negara, semakin menurun minat bergereja. Oleh karena itu yang kedua, transformasi perubahan lebih baik. Kita sangat berharap dengan mensyukuri 165 tahun ini, begitu besarnya kasih Tuhan, bagaimana supaya pelayanan warga HKBP lebih aktif bergereja. Nah, ini salah satu tanda ciri kita mensyukuri kebaikan Tuhan, keaktifan bergereja, berdoa, baca firman, pertanyaan, dan juga beribadah di gereja. Dan yang ketiga, transformasi ini di pelayanannya di tengah-tengah masyarakat yang tadi sudah kita bicarakan. Jadi kita sedang menghadapi berbagai persoalan, korupsi, judi online, narkoba, pinjaman online ilegal, perdagangan manusia, kerusakan alam, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana HKBP secara pribadi maupun secara kelembagaan hadir sebagai bagian dari solusi terhadap masalah, bukan memperparah apalagi sumber masalah. Jadi yang 3 ini menurut saya, dengan pertolongan Tuhan, HKBP ini akan betul-betul seperti visinya menjadi berkat bagi dunia. Baik, Opung. Selanjutnya, Opung, HKBP ini kan melekat dengan tradisi dan identitas. Ini bagaimana kita caranya, Opung, untuk tetap menjaga tradisi dan identitas kita ini tanpa kehilangan relevansi di era digital sekarang ini, Opung?
Iya, jadi perlu secara teologis kita pahami sebagai warga HKBP, adat atau tradisi itu sebagai anugerah Tuhan. Ya. Jadi sebelum, nah ini pemahaman ini perlu sangat jelas bagi kita. Yesus itu sudah lama berada di Tanah Batak sebelum misionaris datang. Jadi kalau ada nilai-nilai positif, nilai-nilai Injil yang dihidupi orang Batak, kekerabatan, kuatnya keluarga, dan adat yang baik, itu sebetulnya sudah merupakan kita yakini sebagai karya Tuhan sebelum orang Batak mengenal Kristus. Nah oleh karena itu ke depan pun, nah mari kita syukuri juga ini tradisi yang baik dari adat kita gitu kan. Ini akan memperkuat kekristenan. Jadi tetap kita pelihara tradisi yang baik, adat yang baik, untuk banyak hal, perpaduan antara kekristenan dan adat yang baik ini, contoh untuk nilai-nilai keluarga. Kalau perpaduan antara ajaran kekristenan dengan nilai-nilai keluarga dalam adat itu berpadu sedemikian rupa, ini akan semakin menguatkan. Jadi sangat positif kita pelihara adat yang baik, tradisi yang baik. Ya, Opung. Ini pertanyaan agak sedikit personal, Opung ini. Ya. Sebagai Eporus, Opung tentu punya tanggung jawab atau tugas yang sangat berat. Bisa diceritakan, Opung, apa tantangan selama Opung menjadi Eporus HKBP? Barangkali ada tantangan atau pergumulan daripada Opung Eporus, dan juga apa yang ya menjadi sukacita Opung bisa menjalankan menghadapi tantangan-tantangan tersebut selama ini setelah Opung menjalankan tugas sebagai Eporus ini, Opung. Ya balik sebetulnya ke yang pertama tadi, karena ini masalah global ya yang berpengaruh ke Indonesia, HKBP. Itu tadi negaranya semakin maju ya, warga jemaat yang terdaftar anggota gereja menurun, dan yang aktif bergereja itu semakin menurun. Itu pola yang terjadi di negara-negara maju. Nah, kita sekarang ini kan belum masuk ke negara maju. Kita berdoa 2045 menjadi negara maju. Tapi sekarang kan tanda-tanda itu sudah terlihat. Nah, ini pergumulan besar, tetapi ini bukan tugas satu orang. Itu tadi makanya bukan hanya tugas pelayan full timer, tetapi bagaimana setiap warga jemaat juga bertanggung jawab ini sebagai jemaat misioner supaya tantangan ini bisa kita atasi bersama. Rame-rame kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi terlepas dari itu, tadi Amang Sintua menanyakan sukacita. Ya tentu yang menjadi sukacita besar sebagai Eporus, kita menyaksikan betul bagaimana penyertaan Tuhan itu. Dan ini sangat penting. Meskipun ada begitu banyak tantangan, persoalan, tetapi kesadaran iman bahwa Tuhan tetap memegang kendali sejarah. Nah ini yang menjadi sukacita kita. Dan tentu itu dipadu dengan kerjasama yang baik dengan sesama pelayan, kerjasama dengan warga jemaat, dengan banyak pihak. Nah karena ini terbuka, ini sukacita tersendiri. Nah termasuk ini persiapan ulang tahun ini. Nah ini kan menjadi sukacita besar. Kalau Eporus melakukan ini kan tidak mungkin. Kelima pimpinan melakukan ini kan tidak mungkin. Tapi karena begitu banyak tangan-tangan Tuhan melalui kepanitiaan ini dan jejaring yang dibangun oleh panitia, nah ini perlu kita rayakan gitu. Jadi kerjasama jejaring kita bangun, hubungan yang baik dengan banyak orang, ini menjadi sukacita. Baik, Opung, ini kita mau merayakan 165 tahun ini, Opung. Di dalam kita mau merayakan atau menjelang 165 tahun ini, Opung, apa doa dan harapan Opung untuk disampaikan? Ya, tentu doa di samping yang syukur tadi, mengucap syukur dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan sejauh ini. Dan tentu kita doakan supaya pelayan dan warga HKBP dan secara kelembagaan Tuhan tetap pelihara ke depan, dan
di samping pengucapan syukur dan doa supaya Tuhan memelihara, tentu kita harus juga padukan doa mohon ampun ya, karena melihat karya Allah yang luar biasa dan begitu panjang perjalanannya, begitu baiknya Tuhan, tetapi dalam beberapa hal para pelayan dan warga jemaat belum sepenuhnya mewujudkan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya, sebagai pengurus dan kita semua ya berdoa juga supaya Tuhan kiranya berkenan mengampuni dan menguatkan ya, supaya yang tadi semangat yang berkobar-kobar itu dengan 165 tahun ini bangkit kembali dan semakin berkenan kepada kehendak Tuhan. Baik, Opung, sebagai pertanyaan terakhir Opung ini, Baik. mengapa jemaat perlu hadir di GBK pada 18 Oktober 2026? Apa pesan Opung kepada seluruh jemaat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, supaya mereka juga ikut dalam mensyukuri dan bersukacita menghadiri acara HUT 165 ini, Opung? Jadi yang pertama itu sudah Mang Sintua sampaikan ya. Jadi baik yang hadir nanti di GBK maupun yang mengikuti, karena ini akan disiarkan ke seluruh dunia, ya ikutlah bersyukur. Ya. Lihat dulu sejenak ke belakang, hidup kita sekarang dengan kekristenan kita, keberadaan kita sekarang itu karena buah pelayanan para misionaris dulu. Jadi ikut bersyukur, dan di dalam ibadah ini nanti yang hadir di GBK ikut membaharui komitmen, seperti yang tadi. Karena kalau kita sudah menyadari betul kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, keluarga, dan HKBP, nah tentu kita akan juga membaharui komitmen untuk bisa lebih baik ke depan. Dan yang ketiga tentu mengapa hadir, supaya sepulangnya nanti dari ibadah pengucapan syukur dan seluruh warga yang mengikutinya melalui media ikut bersaksi. Jadi bukan hanya objek pelayanan, tetapi menjadi subjek pelayanan dimanapun dia berada. Baik, Opung, terima kasih Opung Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, atas percakapan yang sangat hangat dan sangat berharga pada hari ini. 165 tahun merupakan suatu sukacita yang besar, dan yang menjadi tantangan kepada kita untuk kedepannya adalah bagaimana kita bisa mewariskan iman dan tanggung jawab untuk masa depan. Generasi terdahulu telah membangun dan melayani, kini giliran kita untuk bertanya, HKBP seperti apa yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Mari kita sambut HUT ke-165 HKBP dan ibadah raya di GBK 18 Oktober 2026 sebagai momentum syukur, pembaruan iman, persatuan, dan transformasi pelayanan. Horas, Tuhan memberkati HKBP, Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Horas. Horas.